Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang pemangkasan pembuahan anggur dengan memilih bat potensial supaya nanti setelah kita pangkas berhasil mengeluarkan klaster bunga dan tidak zong. Artinya kita tidak sial. Jadi dengan memilih bat potensial maka potensi daripada mata bat yang pecah setelah kita lakukan pruning pembuahan besar kemungkinan mengeluarkan klaster bunga. Karena itulah dalam pemangkasan anggur kita tidak boleh asal pangkas, agar nanti setelah kita pangkas berhasil mengeluarkan klaster bunga seperti apa yang kita harapkan. Seperti ini bat-bat potensial. Jadi pemangkasan anggur ini kita akan memilih bat-bat yang berpotensi membawa bunga atau bat potensial dengan ciri-ciri mata bat ini bulat dan gemuk, tidak terlalu runcing. Karena apa? Karena salah satu penyebab anggur tidak berbuah ketika kita pangkas, yang pertama adalah tidak tercukupinya nutrisi untuk mendukung pembuahan. Yang kedua, belum cukup umur. Yang ketiga, tidak subur. Yang keempat, salah pruning. Yang kelima, tidak tergolong varian genjah. Seperti itu. Jadi perlakuan pemupukan di fase vegetatif dan generatifnya di kedua fase ini sangat menentukan tingkat keberhasilan. Tetapi meskipun kita pupuk vegetatif dan generatif seperti apa yang dilakukan kawan-kawan yang sudah berhasil, ada beberapa varian yang tidak juga berbuah karena tidak termasuk varian genjah atau varian yang mudah dibuahkan. Kesalahan selanjutnya adalah salah pruning. Misalkan ini, mestinya anggur ini dipangkas berbuah, tetapi kita salah memangkas. Contohnya seperti ini. Ini kita pangkas di sini, ini besar kemungkinan mengeluarkan buah. Tetapi jika kita pangkas di bat seperti ini, nah ini di depan sini, kita tidak dapat apa-apa seperti ini. Zong. Nih, bat seperti ini ketika kita pangkas zong. Nah, ketika dipangkas di sini, maka ini sebutnya zong. Karena ini bukan bat potensial, bat vegetatif. Nih, lancip. Artinya masih vegetatif. Jadi pemangkasan tetap memilih bat potensial. Seringkali ada pertanyaan di kolom komentar. Ketika kami telah berhasil membuahkan beberapa varian, yang ditanyakan adalah pangkas di bat keberapa. Itu. Jadi tidak boleh mengacu kepada bat keberapanya ya, tetap mengacu kepada bat potensial. Misalkan dimainkan bat ke-7. Nih, dari sini nih, maka ketemu di sini nih, seperti ini. Ini tidak membawa bunga. Jadi ketika kita pangkas di sini, maka zong. Salah satu penyebab zong atau pembuahan tidak berhasil sesuai harapan, atau lebih yang kita kenal sial ya. Jadi itu karena salah satu penyebabnya adalah salah pruning. Supaya kita terhindar dari itu, maka kita harus memilih bat potensial dalam pemangkasannya. Tidak usah lama-lama, kita akan mulai pemangkasannya. Ini varian akademik yang akan kita pangkas kali ini. Jangan hitung berapa mata tunas, sesuaikan saja dengan tempatnya. Dan kita juga akan memilih bat potensial. Seperti ini, oke. Yang pertama, tunas air atau tunas lateral telah kita buang. Nih, tunas air yang ada di sini kita bersihkan. Sulur-sulur juga sudah kita buang. Jadi sulur dan tunas air pastikan sudah tidak ada di tahap pemangkasan ini. Oke, seperti ini. Kita lihat dari ujung, dari seluruh bat ini. Ini bukan bat potensial, kita dekatkan. Ini juga bat
bukan bat potensial, bentuknya runcing. Ini juga bukan. Pemangkasan di sini dari ujung ke sana tersier ini kita belum menemukan bat potensial dari jalur ini. Nah, ini juga belum. Ini mulai. Inilah bat potensial. Bat yang ketika kita pangkas berpotensi mengeluarkan klaster bunga. Mulai dari sini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bat potensial. Seperti itu, gemuk. Disinilah kita melakukan pemangkasan pembuahannya. Di sini, oke? Seperti itu. Terlihat ya. Lalu kita buang 4 daun terujung. Nah, nih. Ini sudah kita pupuk generatif ya. Nanti saya jelaskan di akhir video tentang pupuknya. Jadi pupuk generatif telah kita aplikasikan sebelum kita melakukan pemangkasan. Ingat, tidak ada tunas air lagi. Harus kita buang. Tunas air dan sulur harus kita buang. Pemangkasan menyesuaikan tempat dan memilih bat potensial untuk meminimalisir kegagalan berbuah. Satu. Ini kita lihat yang ini. Ini varian akademik. Sebenarnya varian ini bisa kita pangkas dengan spur atau 3-4 mata tunas. Tetapi kita tidak menemukan bat potensial di bagian pangkal sana. Jadi bat potensial berada di ujung ini. Ini seperti ini. Ini bat potensial, batnya bulat. Dan sebelah sini tidak ada sulur. Nih. Ini tidak ada sulur yang tumbuh. Ini ada sulurnya. Ini enggak ada. Ini ada sulurnya. Ini enggak ada. Kita akan milih yang tidak ada sulurnya di antara bat potensial ini. Kita lihat. Kita akan pilih bat yang potensial membawa buah ketika kita pangkas. Oke. Seperti ini. Ini kita buang 4 daun terujung. Fungsinya 4 daun terujung ini kita buang adalah untuk merangsang pecah tunas di titik-titik yang kita buang daunnya ini dan di bagian ujung. Dan sebaiknya ini dilakukan untuk batang anggur yang sudah setengah tua. Kalau terlalu muda jangan dibuang, nanti bisa mati. Kita tetap menyisakan daun di bagian sana untuk berfotosintesis. Kenapa kita menyisakan daun di ujung sana dan membuang daun di ujung sini yang di bagian pemangkasan? Supaya bat di sana tidak pecah. Kalau daunnya kita buang, banyak yang seprut di dekat pangkal dan bat-bat potensial pun ikut pecah sehingga banyak nutrisi yang terbuang. Kita berharap bat pecah atau seprut di bat-bat yang kita inginkan ini. Ini sudah seukuran pensil ya untuk cabang tersiernya. Cabang ideal untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Ini udah kita pangkas 1, 2. Ini kita akan pangkas lagi. Nah, ini di sini. Ini kita dapat bat potensial di sini. Tuh, kelihatan. Seperti biasa kita buang 4 daun terujung. Ini sudah seukuran pensil ya untuk ukuran cabang tersiernya. Seperti ini. Nah, karena ini banyak yang akan kita pangkas, banyak varian ya. Ada Gosvi, Akademik, Veles, Donetsky dan lainnya termasuk Eliodor dan Tran. Saya tidak mungkin memvideokan semuanya karena nanti durasinya terlalu panjang. Paling tidak dari apa yang saya lakukan ini bisa kawan-kawan pahami dan bisa dipraktekkan. Jadi anggur ini berbuah ketika sudah kita aplikasikan pupuk pembuahan dan dilakukan pemangkasan. Serta syaratnya tanaman dalam keadaan sehat, tidak terserang jamur dan hama. Itu. Sebelum kita melakukan pemangkasan ini, kita telah melakukan penyiraman kemarin sore.
kita siram dengan air biasa ya. Lalu hari ini kita pangkas seperti ini. Pertanyaannya lagi, Om, apakah jika setelah dilakukan pemangkasan terus tidak keluar air di ujung ini jadi masalah? Enggak juga. Karena itulah sebelum melakukan pemangkasan minimal 3 jam sebelumnya kita melakukan penyiraman, sehingga air akan terangkut sampai ke atas. Biasanya kalau 3 jam sebelum pemangkasan kita lakukan penyiraman, maka setelah kita pangkas ini akan ngocor. Sebentar lagi nanti akan menetes air. Tapi kalaupun tidak menetes air tidak ada masalah. Yang penting kalau habis dipangkas seperti ini, kalau memang kita belum siram, segeralah siram. Karena air adalah transporter nutrisi bagi tanaman ini. Nah, nih. Seperti ini penampakannya. Setelah kita pangkas, kita akan pecahkan 4 bat terujung dari setiap tersier ini. Ini varian akademik. Ini varian genjah juga, buahnya warnanya hitam ya. Ini saya memang membuat 2 lajur ini, akademik dan Gosvi, agar kawan-kawan mudah membedakan 2 varian ini. Meskipun mirip sekali ya, sama-sama hitam buahnya. Sampai di sini, jika ada kawan-kawan yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi syarat untuk membuahkan anggur, yang pertama tanaman sehat, tidak terserang jamur dan hama. Yang kedua, tercukupi nutrisi di fase vegetatifnya. 1 bulan sebelum pemangkasan pembuahan pupuk telah kita ganti dengan pupuk generatif MKP, KNO3 dan boron yang sering kita gunakan. Tetapi saya tidak bahas pemupukan karena pemupukan sudah saya upload di video sebelumnya. Kawan-kawan yang baru menyimak video saya bisa di scroll saja, simak video saya sebelumnya tentang pemupukan pembuahan anggur. Tapi ini adalah video tentang pemangkasan pembuahan anggur. Jadi syaratnya seperti tadi. Lalu pemangkasannya kita memilih bat yang potensial. Seperti apa bat potensial? Seperti ini, bentuknya bulat dan gemuk, tidak runcing. Ini bat potensial. Apa bedanya bat potensial dan tidak potensial? Bat potensial adalah bat yang ketika kita pangkas kemungkinan besar menghasilkan klaster bunga dan bentuknya bulat seperti ini. Lalu bat vegetatif, ini bat generatif ya. Bat vegetatif atau bat yang tidak potensial membawa bunga bentuknya seperti ini. Lancip ya, lancip dan gepeng. Ini kosong. Ini ketika kita pegang agak bulat seperti ada biji di dalamnya. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.